Gue juga heran. Ini mungkin dari keluarganya sendiri emang agak trouble ya. Agak trouble, terus mungkin dari kuasa hukumnya juga terbanyak ngaporin orang. Jadi nggak fokus sama buat pengobatan. Atau visa. Ya. Lo kalau misalkan udah diurus, sekarang itu udah dapat penanganan lebih baik. Ya. Jadi kepo belanja apa aja di Shopee sampai segitu banyak. Iya, di Shopee, di Tokped. Banyak. Sampai beliin ponakannya, anaknya, siapa itu anaknya Wawa ya? iPhone. Ya, gue juga heran. Nanti kalau misalkan temennya, iPhone dari mana nih? Kok baru lagi nih? Dari modal Agus sedih, dan Agus sedih. Nanti kameranya nggak bisa buat moto karena ketutupan tuh. Ya, ketutupan sama kapas. Si kecil sapi, please udah malam nggak usah ngirim es krim, nanti pilek. Ya, gue udah batuk-batuk nih, nggak usah ngirim es krim. Ya, yang lain. Canda. Gitu. Makanya gue heran ini sama si Agus. Ini ngirim minum lagi ya kan? Kembung Eke. Stop. Minggir dulu. Gue lagi cerita. Minggir ya kan? Gitu. Makanya dari awal misalkan dari awal adalah kayak keluarga Agus terbuka aja sih menurut gue. Lo jujur aja. Karena di Indonesia tuh orang pintar tuh banyak. Yang nggak ada tuh jujur. Kasih nasi lemak kayaknya lapar jam segini ember. Habis itu lo bangun-bangun meledak itu perut ya kan, terus banyak kolesterol ya kan. Buat si kecil sapi, minggir dulu ya, terima kasih. Gitu. Makanya gue heran nih, kenapa nih kok adanya bubur ayam jam segini masih ada bubur ayam di Mandose. Hah? Mandose ada bubur ayam ya? Gitu ya guys, tentang Agus. Terus tentang kita bahas untuk si Mbak Zizi ya. Mbak Zizi ini ya. Kenapa ya pengacaranya ngotot mau duit balikin? Iya, katanya harus bikin kampanye. Si Tenovi sama Bang Densu harus bikin kampanye untuk bilang ke netizen untuk tidak menghujat si Agus. Kalian mau? Kalian harus turuti kemauan lawyernya Agus. Jangan menghujat. Jangan hujat Agus, ya. Kalian jangan hujat, kasihan. Ya. Ya, terus bilang. Terus uang 1,3 miliar deh kelihatannya. Itu masih di yayasan. Ya. Itu nanti uang ya, itu emang uangnya Agus, tapi itu uang adalah pengobatan. Kenapa belum bisa dibalikin? Karena takut ada penyalahan gunaan lagi. Makanya masih ditahan yayasan. Ya. Tapi dari lawyernya sendiri ngebet itu uang dibalikin ke Agus. Nanti pengobatan kagak. Ya, digunakan buat yang lain. Gitu. Padahal kan iya, makanya gini. Sebenarnya kalau transfer dari awal ya, transfer itu mungkin lo berupa dari yayasan, diurusin yayasan karena yayasan tetap bertanggung jawab walaupun itu transfer melalui rekening pribadinya Agus. Itu yayasan masih bertanggung jawab. Ya, masih bertanggung jawab karena yang open donasi melalui yayasan tersebut, ya. Gitu. Makanya gue juga heran nih buat Agus nih, buat keluarga ya kan. Udah deh, misalkan lo mau damai ya damai aja ya, nggak perlu ada ebel-ebel, nggak perlu ada nangis lagi, drama lagi. Kalau lo mau damai, udah ketemu aja sama Tenovi. Udah, misalkan nggak mau banyak orang atau nggak mau banyak media, lo bisa bilang sama Tenovi ya, lo ngomong baik-baik ya. Tenovi dan yayasan itu mengundang kalian itu dari kuasa hukumnya, dari Tenovi sendiri, itu untuk mencari jalan tengah, mencari perdamaian, bukan untuk
terlalu ribet, bukan untuk nyari ribet, enggak. Ngebet saya sampai mindset susah dapetin lagi uang sih. Gak apa-apa sayang. 1,5 miliar bisa cari 1 bulan lah. Jual diri. Tapi jual dirinya sama yang berduta ya. Baik loh, iya baik. Emang awalnya tuh bantu. Gue gini, disorot media asing, Singapura sama Malaysia. Oh ini ya, Indonesia ya, lagi ada kasus orang ngebantu tapi dilaporin. Kayak malu nggak sih? Kayak malu nggak menurut lo seorang orang Indonesia nih, terus ada dari luar negeri nih ya kan, Malaysia tetangga. Oh ini Indonesia kasusnya yang ya ngebantu orang tapi malah yang dibantu yang ngebantu dilaporin. Kayak receh banget gitu. Kayak malu sumpah. Malu gitu. Ya, seperti itu. Makanya kemarin dari lawyernya sendiri, terus dari keluarga Agus, tidak ada yang datang satu pun. Itu pun yang datang tim kuasa hukumnya, dari jubirnya, dari timnya. Nonton di YouTube kamar jadi katanya Agus mau buat donasi, jadi yang pegang uangnya si F. Jangan, please jangan. Please bilang, lu komen buat Kak Rosmain 08, jangan komen sekarang. Kenapa? Kalau di FA nanti takut dipakai lagi karena uang UMKM aja belum dibalikin. Ya, bilang. Suruh balikin uang UMKM dulu. Kasihan ibu-ibu sama bapak-bapak pada ngadang di depan gerbang. Jangan. Kasihan. Jangan. Kasihan Agus ya. Kasihan. Dia disuruh nangis-nangis. Jangan. Siapa yang mau kasih lagi? Bener juga ya kan? Gak dapat pahala tapi dapat dosa. Kenapa? Karena yang tadinya ikhlas gak ikhlas. Lo ngedumel di dalam hati, ya kan? Makanya jangan. Itulah kau yang pikirkan pas denger Kak. Iya, bilang suruh balikin UMKM dulu ya. Katanya pembela kaum lemah ya kan. Kok uang para kaum lemah diembat gitu. Kan juga heran gitu ya kan. Katanya juga buat ditagih, diancam mau dilaporin. Sampai anak kecil mau dilaporin juga. Di mana otaknya? Nah itu kan haknya dia. Ya, haknya dia. Siapa anak kecil? Anak-anaknya katanya mau dilapor-laporin juga. Terus yang bapak-bapak itu yang siapa gue lupa namanya deh. Bapak-bapak itu yang diwawancara itu ada bukti tanda tangan dan tanda serah terima uang tersebut. Itu menjadi bukti. Gitu. Ya. Udah ya guys. Gue ngomong dulu capek gue. Dan katanya juga mau operasi di Singapura, ternyata nggak jadinya di RS Indo juga. Aduh. Terus kemarin alih-alih di bandara mau ngapain? Jualan popcorn, jualan jagung manis. Biji mana itu? Gue juga heran deh. Agus udahlah please, kita tuh capek. Ya walaupun gue nih termasuk gue nggak pernah searching masa lalu, tapi lo selalu muncul di beranda gue capek. Nanti gue gantian nangis nih. Capek gue. Tiap hari Agus sedih, tiap hari ngelaporin orang, tiap hari ini. Aduh, kalau nggak Agus Wawa, kalau nggak Wawa kuasa hukumnya. Aduh, sampai ngantuk gue. Gue penasaran apakah wartawan yang nanya mata Agus ganti mata ke... Bener nih. Bener kata Never Beat.
Itu wartawan emang gak ada akhlak. Emang wartawan gak ada akhlak. Masa mata Agus mau diganti mata kerbau? Untung mata kerbau ya. Kalau mata Dajjal, satu doang di sini ya kan? Tutup sini ya kan? Emang wartawan sekarang tuh benar gak ada akhlak. Gak ada akhlak. Bingung aku tuh omongannya yang Agusnya nggak ada konsisten. Iya, ya emang gilingan, emang giling mereka, giling ya kan, nggak konsisten. Satu ngomong apa, ya satu ngomong apa ya kan, nggak bersatu. Terus katanya jubirnya yang kemarin datang ke mediasi, jubirnya bilang istrinya Agus sering banget dicibir, sering banget dihujat, sering banget diomongin sama tetangga, sama kerabat tentang masalah ini. Terus Wawa diwawancara nih, Wawa tahu sendiri ya, Wawa diwawancara begini. Kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah ya, keluarga saya nggak pernah di seperti itu. Mungkin tahu niat saya dan keluarga saya baik ya. Sedangkan Wawa ini sedangkan istri dan Agus itu satu rumah sama Wawa. Tapi Wawa bilang begitu. Gimana? Ya? Gimana nih? Bingung lagi gue. Yang benar mana nih? Ya? Si Fadil katanya agendanya kalau nggak tanggal 26 panggil Parles. Mungkin kita lihat aja lah nanti si Kodel itu. Waktu medianya juga Pak Giri bilang si Wawa lagi mudik, tapi ternyata di Jakarta sama Agus. Makanya dari itu yang bikin blunder tuh keluarganya Agus sendiri sama lawyernya. Udah yang bikin blunder itu. Intinya mereka yang harapkan adalah cuan. Udah. Apalagi mau diharapin? Cuan. Ya, kalau dia bilang duit bukan apa-apa, dia nggak butuh duit, butuhnya harga diri, munafik. Menurut gue yang diharapin saat ini adalah duit, cuan. Kalau dari lawyer sama keluarganya si Agus bilang katanya dia nggak butuh duit, dia hanya mempertahankan harga diri, dia munafik. Aku cinta duit. Iya, aku cinta duit. Terus ditanya, ini duit berapa? 50.000. Bukan. 1,5 miliar. Ya. Intinya yang diharapin sekarang itu adalah duit. Duit udah. Dengan modal berbelas kasih. Kalau mereka bilang dia nggak butuh, dia butuhnya harga diri, munafik. Itu serius. 100%. Udah ya guys, gue mau taek ya kan, taek. Udah dulu ya guys, gue mau tidur aja, gue ngantuk, anjir ngantuk. Jangan lupa mampir ke video gue, like, share, and comment. Selamat mimpiin Aka. Aku sedih. Gitu ya kan, gue mau bersihin muka dulu juga. Ya guys, nanti begini nih ya. Bentar. Aku sedih. Udah ya guys, selamat istirahat, selamat bermimpi indah. Ya, jangan lupa berdoa dan jangan lupa semangat untuk besok ya kan, karena besok adalah hari Minggu. Happy weekend untuk semuanya besok. Bye, selamat malam. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita gue. Kita ngobrol-ngobrol asik ya kan. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang musim hujan ya kan, bukan musim kawin ya. Musim hujan. Ya. Jangan lupa link di YouTube Bang Densu. Ya, selamat bermimpi kalian. Selamat bermimpi basah ya kan.